Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pengantar filsafat di pertemuan ke-9 ini. Kita akan membahas tentang sarana berpikir ilmiah. Oke. Kita mulai dari pendahuluan latar belakang masalahnya, yaitu manusia mempunyai akal yang membedakan dengan makhluk lainnya. Kemudian, dengan akal, manusia mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan hidup dalam kehidupannya, serta dapat proses pengalaman, dan dengan pengalaman itulah tercipta pengetahuan. Untuk mengembangkan pengetahuan, dibutuhkan juga sarana. Sarana yang baik memungkinkan manusia akan memperoleh pengetahuan baru melalui aktivitas berpikir yang benar dan ilmiah. Menurut Suri Sumantri pada tahun 2009, untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Oke, kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu pengertian sarana berpikir ilmiah itu apa dulu. Oke, menurut Suri Sumantri, sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Sarana berpikir ilmiah ini adalah alat bagi metode ilmiah dalam melaksanakan fungsinya secara baik. Jadi, fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk mendapatkan murniah ilmu atau teori yang lain. Tujuan dan fungsi sarana berpikir ilmiah. Tujuannya, ini berdasarkan Suri Sumantri, ya. Tujuannya mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik, sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Sementara fungsi sarana ilmiah itu adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Oke, di sini sarana berpikir ilmiah ada beberapa macam. Yang pertama itu ada bahasa, yang kedua logika, yang ketiga matematika, dan yang terakhir adalah statistika. Oke, kita akan bahas satu persatu dalam sarana berpikir ilmiah tersebut. Pertama kita bahas dulu bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia yang terdiri dari kata-kata atau istilah-istilah dan sintaksis. Kata atau istilah merupakan simbol dari arti sesuatu, sedangkan sintaksis merupakan cara menyusun kata-kata menjadi kalimat yang bermakna. Itu berdasarkan tim dosen filsafat ilmu dari UGM. Karya ilmiah pada dasarnya merupakan kumpulan pernyataan yang mengemukakan informasi tentang pengetahuan maupun jalan pemikiran dalam mendapatkan pengetahuan tersebut. Untuk mampu mengomunikasikan suatu pernyataan dengan jelas, maka seseorang harus menguasai bahasa yang baik. Oke, selanjutnya, apa itu logika sebagai sarana berpikir ilmiah? Menurut Bahtiar, logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Logika merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan atau sistem berpikir tertib dan teratur sehingga kebenaran dapat diterima oleh orang lain. Logika akan memberi suatu ukuran atau norma, yaitu suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ukuran kebenarannya adalah logis. Oke, kemudian matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Menurut Suri Sumantri, matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kubur atau pengkabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif menggunakan bahasa artifisial, yaitu murni bahasa buatan manusia. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan afektif serta jelas terlihat bentuk hubungannya. Matematika lebih mementingkan kelogisan pernyataan-pernyataan yang mempunyai sifat yang jelas. Oke, terakhir yaitu statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, maka statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Oke. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aksiologi atau nilai kegunaan ilmu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.